Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube, sahabat Facebook, dan sahabat IG. Kembali lagi di Inspiring Without S di edisi 18 Maret 2023. Bener ya? Bener. Jadi gak tahu malam ini pada banyak ketawa ya. Katanya ini apa, lagi pada happy semuanya. Tentunya masih bersama saya Distiono, Saya Amin, saya Fitri, dan saya Taufik. Oke. Tema kita pada malam hari ini Kok ngomong? sih temanya. Temanya gitu. doya gitu ya. Apa temanya pada malam hari ini? Prepare. Prepare kemana? Kemana? Prepare untuk apa? No. lah Prepare kemana? Prepare untuk apa, Mas Amin? prepare apa lagi? Prepare apa lagi? Enaknya apa ya? Apa yang harus disiapkan? Oh, Ya, mesti karena kita mau Ramadan ya. Iya. Iyalah. Betul sekali. 100 buat Pak Andi. Bukan mau nikah ya? Hah? Aku nggak ngomong lah ya. nggak ngomong. Iya, ya. siap aja. Ya enggak, maksudnya tadi kan sebelum nikah kita bahasnya masalah nikah gitu loh. Aduh, lah kok di depan sini juga ikut. Yang kepo ya. Silakan komen di bawah siapa Yang yang mau kepo nikah kapan gitu ya. Mas Andi nikah? Iya Min, beneran Min, banyak yang kepo Min. Gitu. Masa sih? Banyak yang kepo Min. Siapa yang kepo? Kepo ya kamu ya juga dia. Maksud dia yang kepo. Oke, fokus kembali lagi ke tema prepare. Ketika kita bicara Ramadan banyak ya yang harus kita prepare gitu kan. Iya. Prepare lah. Prepare. Pasti. Dari mental, psikis, Iya. kemudian persiapan apa ya? Biasanya apa Romi? Aku. Untuk Ramadan. Tadi kan udah disebutin ya, ada mental, ada psikis, terus terutama makanan yang bergizi, karena kan kita nanti butuh asupan yang bergizi untuk menjalani hari yang panjang. Emangnya kalau Ramadan nggak bergizi, nggak selain Ramadan? Nggak gitu, maksudnya kan kita kan kalau Ramadan nggak Ramadan kan kita tetap aktivitas kan, kita tetap banyak kegiatan di luar, tetap banyak kerjaan, jadi kita butuh nutrisi yang lebih gitu. Apalagi Semarang panas ya Mas. Wah, betul. Semarang panas. Panas gara-gara ada Amin sih. Bukan ya Pitnya. Oke, kalau Mbak Tafi, Yang jelas ini ya, kalau Ramadan itu harus mempersiapkan untuk manajemen waktu ya, karena di situ jam makan kita berganti kan, bergeser, ada sahur, ada buka, dan bagaimana kita menambah makan kita supaya tetap 3 kali sehari itu. Kemudian juga kita benar-benar bisa membagi waktu untuk bekerja, untuk berkegiatan, jangan lupa juga untuk beribadah. Seperti itu. Nah itu karena waktu itu penting banget ya. Ya, jangan sampai kita tergerus oleh waktu. bahasa. Tergerus pensil. Iya ingat ya, zaman itu ya, zaman SD. Zaman itu. Zaman SD yang kerokanya itu ada kacanya itu ya. Keroan. Kerokan itu pensil. Ruwet. Bahasanya Apa keros? Ruwet. Apa tuh? Mbak? Ruang. Oh, meruat. Itu kamu yang diruat itu. Ya udahlah kita Pokoknya lupa. itulah ya. Pokoknya itulah ya. Yang penting sahabat semuanya tahu ya di Ruat. sana. Ruat, entah kerokan, entah apalah gitu ya. Yang penting buat najemin pensil lah itu. Iyalah. urak-urakan. Walaupun akhir boleh. Lagi. Soal urekan Oke, sesingkat. sahabat. Oke, bisa komen di ya. dalam ada apa? Apa bahasanya ya? Komen di bawah. Kalau ini ada serutan. Nah, kalau aku tadi penggerus pensil. Ini rumah tuh jadi pengurus pensil ya. Ini menunjukkan kalau gak jelas semua. Ya ini ketika kita bicara prepare Ramadan ya, ini sudah mulai banyak aktivitas yang dilakukan ya, terutama di masjid-masjid nih. Iya betul. Speakernya udah mulai diperbagus, Iya. diperjelas. Iya. Yang tadinya kakrek-kakrek gitu kan. Sekarang kroket-kroket. Udah jernih. Jelas ini. Terus masjid-masjid yang tadinya agak-agak gimana dipercantik gitu. Gimana kan. tuh gimana? Ya
maksudnya kan kotor. Oh apa, gitu. Berarti Bersihin. bersih-bersih. dicek ulang gitu kan nih. Ya belum dikeramik gitu kan nih. Gitu. Iya loh di masjid depan rumah Sahabat itu sekarang Iya. Udah bagus loh sekarang. Emang tahu? Iya loh. Tahu lewat terus loh Enggak tahu. Lewat doang. Enggak doang. masuk. Oh, iya deh. Pernah nih beberapa tahun yang lalu. Oke, kita bicara prepare nih. Tadi mental psikis. Apa sih kira-kira Mbak Fafi untuk mental? Ini kan sama aja kan kita kan sama aja perang gitu kan ibaratnya. Iya. Seperti Benar. ini, gitu kan. Ketika kita bicara puasa, apa sih yang biasanya yang harus kita persiapkan untuk dari segi mental itu sendiri? Banyak ya, dan mungkin dari kita masing-masing ini punya sudut pandang yang berbeda ya, nanti bisa nambahin juga. Jadi kalau dari segi mental bagiku mungkin sahabat-sahabat pernah nonton IWE kita ya yang lalu. Pak Bas kan sering menyampaikan ya, kalau kita tuh pengen tahu diri kita yang sesungguhnya gitu kan, Mas Amin yang sesungguhnya itu tuh ketika Ramadan itu gitu kan. Betul. Nah, ya Betul nggak sih sekali. Mas? Iya kan Iya, Pak Bas Iya, kan iya, bilang kayak iya, gitu iya. ya. Iya. Nah, jadi ya di bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Gitu. Dan bahkan itu jangan hanya di Ramadan aja ya. Nanti ketika sudah Waktu selesai pun juga dipertahankan. Gitu, Mas. Gitu ya. Kalau kamu Bin, Aku bisa mental apa yang kamu siapkan? ya yang tadinya kan Bukan untuk nikah ya. ntar aku mau ngomong jadi bingung kata ya Allah aku bingung. Iya Mas Adi. Masih panjang. Iya nggak Mas Adi. Iya betul. Ini kita konteksnya Ramadan. Ramadan. dulu. Ramadan dong. Iya aku Dit. mau bilang Ramadan. Oke, lanjut. Itu apa ya? Itu tuh. Jadi apa kan biasanya kita tuh yang tadinya kayak semuanya sendiri waktunya nggak tertata. Di Ramadan itu kita bisa tertata dengan baik. Disiplin ya, waktunya sahur jam berapa, nanti waktu buka jam berapa, dan siang itu kita tuh pengen mencoba untuk berusaha yang tadinya kita di hari biasa itu nggak melakukan ibadah yang lebih, di Ramadan ini harus jauh lebih baik. Kayak yang tadinya tadarusnya cuman dikit gitu ya, terus kita harus lebih nambah gitu. Rencananya kayak gitu. Subhanallah. Semoga aja itu terwujud. Amin. Kalau kamu Min, Kalau aku harusnya dari juz 1 ke juz 50 ya? ada. Aku nyambung ke Fitri tadi, dia ngomongin tentang disiplin kan. Nah, Oh enggak. ya bener banget kan, kita kan biasanya kalau hari-hari biasa kan bangun kan ya katakanlah paling Molor. pagi kan kayak ya waktu adzan ya dan subuh gitu kan, terus mentok-mentoknya kayak jam 5 gitu kan. Oh iya. Nah iya dong. Oh, Nah terus kayak apa ya, siang tuh kan kita aktivitasnya penuh dan kayak padat banget. Nah kalau di bulan Ramadan ini kan kita harus bisa disiplin waktu, terutama kan kita kan sekarang harus bangun jam 3 atau jam 4 gitu kan untuk sahur, terus nanti kita harus mikirin habis itu tuh kita ngapain, terus nanti kalau kegiatan siang sampai sorenya tuh ngapain, kita harus bisa menjaga stamina kita, bisa menjaga pola makan, terutama kayak biar kita tuh nggak ngedown gitu loh, karena ya nggak bisa dipungkiri kalau kita kekurangan asupan dan kayak kita mungkin belum siap untuk mentalnya untuk puasa, makanya emang bakal lemes gitu nantinya. Jadi sebisa mungkin kita harus siap-siap untuk itu dulu deh gitu sih kalau menurut aku. Gitu ya? Gak ada tambahan lagi? Nah kalau Kak Andi sendiri gimana? Nah gitu, mau ngomong itu. Ngomong itu ya? Heeh. Oke deh. Kalau aku mental apa ya? Bentar aja. Apa tuh? Kalau itu gini, biasanya gini ya, ketika puasa panas gitu kan, kadang apa sering keluar gitu kan, Iya. entah di sana entah di mana gitu.
Saya tuh kadang untuk mencoba menguatkan diri tuh kan. Saya membayangkannya gini biasanya. Zaman dulu aja ya, zaman Nabi itu pas Ramadan puasa itu aja perang loh di padang pasir. Iya betul. Itu aja mereka kuat ya. Kuat, iya. Masa kita yang cuman banyak kepanasan doang, kemana gitu nggak kuat kan juga gimana gitu loh. Sampai gitu sih. Ada yang ujian lebih berat daripada kita. Masa kita nggak mampu sih untuk apa namanya menjalani itu gitu. Berarti jadi motivasi ya. Jadi aku biasanya itu membandingkan gitu. Itu sih Kak Amin, Kak Fitri, Kak Taufik. Dia nggak mau dipanggil Kak Iya Mas. deh. Gimana sih? Maunya dipanggil apa dong? Oke, Pak Produser, ada yang bergabung dengan kita? Ada? Wildan? Enggak ada. Oh. Oke, Mas Wildan yang biasanya mantau kita, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu kan? Dan aman di Jogja. Mudah-mudahan. Kemarin sempat gempa lagi. Tadi malam. Iya toh. 5 sekian skala Richter. Dan imbasnya Merapi erupsi lagi. Ya. Semoga Gitu. baik-baik saja. Semoga baik-baik aja. Ya, untuk teman-teman. Iya. Ya, gimana lagi kita prepare ini ya Ramadannya. Ketika kita menjalankan puasa kan banyak ini ya, banyak sekali manfaat. Otomatis efeknya kan bagus untuk apalagi ketika kita berbicara dari segi kesehatan. Gitu kan. Nah, biasanya teman-teman ada nggak sih Kak semacam apa ya? Tes dulu misalnya tuh sebelum pas puasa Ramadan itu sebelumnya puasa sunnah kayak atau apa untuk persiapan biasanya ada nggak sih Mbak Taufik? Persiapan sebelum Ramadan? Biasanya ada nggak biasa teman-teman itu? Oh teman-teman. Atau kamu? Ya pasti ada lah ya. Ada ya. Ada. Cuman kalau setelah Ramadan pun kita kan juga masih ada puasa Syawal ya. Puasa Syawal, kemudian yang perempuan juga pasti ada yang ganti itu juga ganti puasa kayak gitu. Bahkan juga ada teman-teman yang puasa Senin Kamis. Nah, ada juga yang puasa tengah bulan. Wah, luar biasa Mas. Luar biasa. Ya, gitu. Santri apa enggak? Iya dong. Iya dong. Betul. Nah, biasanya untuk motivasi agar puasanya itu lebih maksimal di setiap harinya itu apa sih biasanya motivasi dari dirimu sendiri biasanya? Aku sendiri. Langsung ditodong. Iya dong. Karena tanya sama kamu. Motivasi. Yang jelas kita sudah tahu ya semuanya ya kalau puasa Ramadan itu kan wajib kan. Wajib. Nah, jadi kita tahu yang pertama itu wajib. Bagi yang beriman. Nah, itu Bagi yang beriman ya Mas. wajib. Kan? Jadi ya bagiku sendiri itu sebuah kewajiban yang harus kita jalankan ya seberat apapun itu ya. Kita kondisi puasa, kemudian kita harus berkegiatan dan tahu sendiri kalau Ramadan panasnya Masya Allah Ya, luar biasa betul. kan. Terus juga Ramadan beberapa tahun ini kan kita berkegiatan yang luar biasa padatnya ya. Iya. Bahkan panas-panas sudah ngantuk-ngantuk tapi benar-benar harus berkegiatan terus. Jadi apa ya, bagiku sendiri perempuan selagi itu bisa, apalagi ini kewajiban ya tetap harus dijalankan gitu. Karena ketika Ramadan itu ya, ketika ini aku ngomong sama perempuan dulu ya, sorry ya yang cowok-cowok karena kalian yang ngerasain ya. Siap. Perempuan itu ketika Ramadan, terus dia sedang nggak puasa karena memang ada halangan ya, itu rasanya di hati tuh ya Allah aku nggak puasa gitu loh. Gitu ya? Iya benar rasanya. Amin gitu gak? Rasanya kayak gitu Mas karena Andi. aduh gitu loh, kayak aku tuh harusnya bisa puasa, aku harus bisa ngaji, ikut tarawih, tapi ini aku nggak bisa tuh kayaknya sayang Ada banget yang sedih gitu. ya. Ada yang Sayang kurang banget gitu loh. Ada yang Apa sih? kurang. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang gelo gitu ya? Itu juga Gelah. karena gelah. Maksudnya gimana? Gelah. Nyesel lah gitu, ada kesalahan rasa gitu ya. gitu. Iya, gelah Tapi kan kita nggak mungkin puasa ya karena kita nggak boleh puasa kayak gitu. Dan di bulan Ramadan pun ketika yang perempuan nggak puasa, kita makan itu pun hawanya beda, nggak kayak pas kondisi sekarang ya, karena belum puasa beda banget rasanya. Jadi bagiku sendiri ketika kita
misalkan menemui Ramadan lagi, selagi bisa puasa ya dimanfaatkan benar-benar itu waktu. Tuh, Min, dengerin Min. Dengerin Mas. Kalau kamu Min, Hmm? kalau kamu Apa? motivasinya apa kalau puasa itu yang biar kamu ada motivasi yang dasar gitu loh Iya, untuk benar-benar buat maksimal apa? puasanya. Bos semakin bertakwa pada Allah. Subhanallah. Kita kan puasa tuh sebenarnya bisa menahan segala sesuatunya. Mm-mm. Gitu. Iya. Kalau kamu Min, puasa wajib nggak Min bagi kamu? Kalau ini kita kan ngomongin puasa Ramadan ya Mas ya. Iya wajib nggak bagimu? Di kitab Islam manapun Wah, kita puasa Ramadan itu wajib Mas ya. wajib ya. Wajib. Termasuk kamu juga ya? Ya. Termasuk kamu ya. Ya, wajib. Wajib. Jadi motivasi aku kenapa aku harus tetap puasa di bulan Ramadan walaupun ujian menerpa, badai merintang, walaupun Allah menghadang. Itu karena pertama wajib. Oh. Kedua Beriman. tuh aku takut masuk neraka. Oh. Katamu kan pernah alumni. Kamu yang alumni. Aku sih. Ya Allah. Jadi motivasinya itu nggak bisa apa ya, aku nggak pengen gimana tapi Karena maksudnya wajib itu aja ya. karena kan bagaimanapun kan kita sebagai umat yang bertakwa dan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus percaya bahwa adanya surga dan neraka. Allahu Akbar. Sehingga ketika aku nggak puasa, yang pertama aku nanti dicerca, aku nanti dimarahin satu RT. Oh, alasan cuma itu doang. Nanti aku di apa? Dibully, diomongin. Ya Allah. Kalau nggak dibully, berarti nggak apa-apa, nggak sama Ya puasa. bukan nggak apa-apa. Ya tetap dosa. Jadi motivasinya itu ya, pertama wajib, kedua karena takut masuk neraka, ketiga karena nanti dibully warga. Jadi sahabat semuanya, Amin ini itu adalah dia jurusan komunikasi penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi sangat wajar sekali kalau dia fasih untuk Iya, soalnya berkultum, Abang karena anak dakwah. itu dia udah khotbah tuh Wes sangono ana sepapan kotang. di berbagai negara, belahan dunia manapun. Bahkan dunia jin. Dunia itu kelihatan apa nggak kelihatan ya? Oke, lanjut Mas Andi. Ayo. Kalau Mas Andi Motivasi sendiri, apa? motivasinya apa? Lah, Jangan bilang aku dibully. Apa? Jangan bilang nggak mau kalah sama cewek. Pastinya jangan kalah loh sama cewek. Ya. Soalnya Oke. nggak ada halangan. Oke. halangannya banyak sebenarnya. Halangan godaan. Godaannya apa? Es. Nah. Es itu, es tebu. Es tebu. Aduh. Kalau aku sih Lanjut Mas. motivasinya itu sih karena ada sebuah kewajiban sebagai seorang muslim, seorang mukmin, apalagi diwajibkan di Quran sebagai orang beriman gitu kan. Bukan faktor dibully enggak. Karena berat di Quran. Tadi juga itu nomor 3. Pertama kan wajib. Aku nggak mau di sana. Itu sih. Jadi meskipun berat apapun kerjaan kita, biasanya kalau misalnya memang selagi kita punya motivasi dan kuat, biasanya tetap dilaksanakan Iya, tetap sih. dilakukan. Karena pernah sih aku kepikiran dulu ya, Hampir nyerah. hampir jalan. Tapi kemana mau udah jam 3 Terus akhirnya apa mandi, seger lagi jam 5 mandi lagi. Itu Tapi- ketika apa? Ketika Ketika apa? apa? Ayo lo. Dulu waktu itu biasa kan kalau pas puasa keliling ke door to door gitu. Iya sih. Bener-bener apalagi sekarang bener-bener Waktu panas. itu ada acara juga di luar kota waktu itu. Awal-awal covid itu sebetulnya pun di sini ya. Awal covid itu kan kita sering keluar itu kan pas Iya. puasa-puasa juga itu kan, wow dari pagi sampai malam gitu kita. Aduh. Luar biasa. Dan alhamdulillah di bulan itu Ramadan penuh semuanya.
nggak ada yang bolong. Alhamdulillah. Meskipun niat, alah, sekali doang ntar udah diganti sekali. Ada kayak gitu loh kadang loh. Iya itu benar. memang di Kadang dalam kayak hati gitu itu sih. pasti ada. Tapi alhamdulillah bisa terlewati ujian itu. Wih, Gitu Mas Amin. gitu Pak Ada lagi Andi. Pak Produser? Mas Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lima dari semua. Alhamdulillah lagi bulan suci Ramadan juga berbeda amalan dilipat gandakan pahalanya. Nah, kira-kira terkadang kita sudah mengonsep jadwal ibadah, namun ketika berada di pertengahan Ramadan itu amburadul. Kira-kira tips agar tetap disiplin itu gimana? Oke, ada lagi selain itu? Udah kita maksudnya sekalian gitu kan? Iya siap. Oke. Semangat sekali Anda. Oh, Saya saya mau puasa dia. Oh iya. enggak karena Bulan yang dinanti. udah ada nunggu sana. Oh. Oh, Iya. gitu. Handphoneku juga udah bunyi tuh. Kurang itu kali gitu. Oke, gimana Mbak Tofi? Ketika kita udah punya konsep, Akhirnya dia mau jawab. udah punya konsep, kemudian di tengah jalan tuh amburadul. Ya, alangkah baiknya kita itu memilah dan memilih prioritasnya yang mana. Pasti kan kita semua punya pilihan ya. Wah, pilihan hidup. Nah, gitu. Hidup punya banyak pilihan. Ya pilihan ya, life is choice. Jadi biasanya Ramadan tuh pertengahan gitu, kayak sholat tarawih aja pertengahan tuh udah Kosong. mulai sedikit ya. Berkurang Sedikit. terus. Berburu apa biasanya? Baju lebaran. Nah, Berburu parcel ya kan. mau dong. Mau dong. Aku Iya. suka mau. Berburu parcel, berburu macam-macam lah ya, dan juga mungkin mau mudik juga Iya, gitu kan. iya. Ya. Yang punya kampung. Oh, Kamu sayang punya. sekali ya. Aku gak punya kampung Sayang Mas sekali. Amin. Oh, kalian kok pas? Kok pas? Gitu, Nah. jadi di belakang aja nanti. Nah, dari berbagai pilihan itu kita bisa memfilter mana yang harus diprioritaskan. Ibadah dulu atau mau beli baju baru dulu, Atau mudik dulu. Nah, atau mudik dulu. Jadi kita kan udah dewasa ya, jadi udah tahu mana memang yang paling penting, mana yang nggak penting. Jadi kita bisa memfilter sendiri mana yang sampah, mana yang memang benar-benar bersih. Iya. Benar. Siap. Ya, Mbak Tofi udah dewasa, kalau Amin Aku baru dewasa. atau menjelang. Menjelang puber aku. gitu ya Mas Hildan. Enggak. Itu Mas Wildan ya. Tapi pada prinsipnya sih ini, sesuatu itu harus kita niatkan dulu. Ketika kita udah niatkan Bismillah karena Allah, karena itu kan juga beribadah itu. Nah, ketika di tengah jalan nanti ada apa ya, ada mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu urusan Allah lah ya. Yang penting kita punya niatan, kita untuk berniat baik untuk beribadah. Perkara itu nanti ada tantangan, ada hambatan, ya, itu serahkan sama Allah. Yang penting satu amal soleh, satu pahala dicatat oleh Allah. Gitu sih. Gitu. Oke Mbak Taufik, kita pada minggu ini kita Banyak sekali Mas. luar biasa ya. Luar biasa banyak sekali. Dari hari apa dulu ya? Minggu kemarin kita rapat minggu apa Senin ya? Senin ya, Senin ya. Senin sore kita rapat ini ya, relawan ya untuk Tadarus Nasional. Kemudian hari Kamis Nanti malam bersih. kita juga adakan gelar di Gresik. Kemudian kemarin kita juga ke Tegal lagi. Kita menemui 2 tunanetra di sana. Kemudian tunanetra baru di sana. Kita ngajarin Al-Quran dan juga Al-Quran Braille dan juga komputer juga. Kemudian juga kita prepare finishing finishing untuk jadwal ini ya, peserta tadarus. Kemudian juga apa namanya Mas, untuk persiapan tadarus besok Senin. Betul. Karena Senin tanggal 20 Maret kita sudah mulai tadarus jam 14 waktu Indonesia Barat. Itu akan live di YouTube sama dan juga di sama FM ya, dari jam 14 waktu Indonesia Barat sampai jam 17. Nah, jadi sahabat IG dan Facebook, YouTube, nanti Senin kita mulai ya jam 2 siang, jam 5 di
bisa stay tune di channel YouTube Sama dan Sama FM. Iya. Itu nanti bisa dengerin teman-teman Tadarus Nasional dari berbagai daerah di Iya. Indonesia. Iya, betul Ada dari sekali. Sumatera, Kalimantan gitu ya. Nah, dan untuk hari Senin besok itu ada dari Aceh, ada dari NTB, kemudian ada dari Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kemudian kemarin hari Kamis juga kita juga ada agenda itu ke teman yang disabilitas daksa, dia produksi keripik singkong, Mbak. Di mana itu? Di daerah Kerajaan itu Kabupaten Semarang. Oh, Kota Semarang. Jadi mereka beliau itu membutuhkan ini apa namanya mesin untuk memotong singkong gitu. Jadi produksinya itu bertonton. Bertonton luar biasa. Itu beliau itu suami istri daksa semua. Tapi mereka bisa mandiri, bisa wirausaha, kemudian bisa mencukupi kebutuhan keluarga ini. Gitu. Kemudian juga kita ke Masjid Baitur Rahman Raya di Simpang 5 Semarang untuk persiapan kita buka bersama Majelis Pengaji Difabel. Jadi seluruh disabilitas yang di Kota Semarang dan sekitarnya, insya Allah tanggal 6 kita akan ada pengajian dan buka bersama di sana. Begitu. Itu kegiatan kita pada minggu ini sangat padat sekali ya. Padat sekali, dan insya Allah Sabtu depan insya Allah kita ketemu lagi ya. Ya, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentunya ya. Temanya jauh lebih menarik. Jauh menarik lagi. Gitu. Oke, akhir kata. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Sampai jumpa di jumpa kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.